Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup untuk kita angkat menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar saudara di kesempatan kali ini? Kami senantiasa berharap Bapak Ibu Saudara ada dalam keadaan sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di dalam podcast Mutiara hari ini, di kesempatan kali ini kita akan mengangkat satu topik yang berjudul Siapa yang Terbesar. Nas firman Tuhan terambil dari Lukas pasal 9 ayat 46 sampai dengan ayat 48. Demikian firman Tuhan. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu, ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar." Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tujuan dari saya membawa nas atau kebenaran renungan mengenai siapakah yang terbesar adalah supaya kita sebagai orang-orang percaya itu terbiasa untuk berpikir dan melihat dari sudut pandang Yesus. Hari-hari ini kita tidak bisa memungkiri ya, di tengah-tengah kehidupan kita bergereja, yang tidak bisa kita pungkiri ialah ada begitu banyak aliran-aliran, sinode gereja yang berdiri di sana dan sini. Sehingga itu akan menimbulkan sebuah pertanyaan ya, muncul di antara kita. Orang Kristen kok kenapa banyak aliran-alirannya? Dan seolah-olah saling berbeda satu dengan yang lain. Ini jawaban kritis dari saya ya. Orang Kristen itu berbeda karena masing-masing founding father-nya, orang-orang yang merintis pelayanannya atau gerejanya, itu punya kepala sendiri, punya sudut pandang sendiri, punya pemahaman sendiri. Saudara aja kalau misalnya di dalam sebuah kelas yang katakanlah terdiri dari 30 sampai 40 siswa. Saudara membahas tentang katakanlah kita mau liburan kemana. Pasti antara satu dengan siswa yang lain, mereka punya opsi, mereka punya pilihan masing-masing. Oh, kita mau studi tour ke Bali. Oh enggak, kita mau studi tournya ke Jogja aja. Oh jangan, gimana kalau kita studi turnya ke Labuan Bajo? Oh tidak, ada yang kayak bilang kita studi turnya ke Raja Ampat saja. Ada yang bahkan mengajak studi tur ke luar negeri, ke Jepang. Nah, dari satu kelas yang memiliki banyak kepala, itu memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Nah demikian juga orang Kristen, orang percaya. Setiap pemimpin-pemimpin gereja yang merupakan founding father, artinya mereka yang merintis pelayanan gereja itu, mereka pasti memiliki pemahaman yang berbeda dengan sinode yang lain. Satu dengan yang lainnya itu biasa memiliki pemahaman yang berbeda. Katakanlah di dalam liturgi beribadah, katakanlah di dalam pemahaman-pemahaman yang mereka tonjolkan atau mereka utamakan. Tetapi di atas semua perbedaan itu yang saya patut syukuri ialah orang-orang Kristen itu memiliki satu pengakuan iman yang sama, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang tidak bisa ditawar.
Jadi kalau Bapak Ibu Saudara bingung kenapa kok orang Kristen banyak gereja yang berbeda-beda, cara ibadahnya berbeda-beda, concern atau fokusnya berbeda-beda, liturginya berbeda-beda, ya semuanya itu oleh karena perbedaan sudut pandang atau pemahaman. Tetapi dalam hal yang paling mendasar, orang-orang Kristen itu menyembah kepada satu Tuhan yang sama, yakni di dalam Yesus Kristus ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita belajar dari nas firman Tuhan kali ini, Saudara tidak usah heran juga ya, hari-hari ini pelayanan itu sudah tidak lagi terbatas di dalam ruang-ruang gereja, tapi mulai merangsek masuk ke dunia digital, di dalam platform YouTube dan juga di podcast-podcast, termasuk di aplikasi podcaster ya, seperti itu. Jadi di dalam sosial media ini banyak pastor-pastor yang mengutarakan pemahamannya mengenai Tuhan, atau mereka sekedar mengupas firman Tuhan seperti yang saya lakukan sekarang. Dan tidak sedikit di sosmed atau di platform digital kita ngelihat ada begitu banyak perdebatan antara satu hamba Tuhan dengan hamba Tuhan yang lain. Dan isunya sekarang bukanlah siapa yang terbesar, tetapi siapa yang terbenar. Namun kuncinya sama ya. Siapa yang terbesar dengan siapa yang terbenar itu buat saya itu 11-12 saja. Seperti apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus di sini. Mereka bertengkar gara-gara pengen memperebutkan siapa yang terbesar di antara para murid-murid Yesus. Dan Yesus mengetahui apa yang dalam pikiran mereka. Ia lantas mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Nah, ini jawaban yang indah sekali, saudara ya. Kenapa Tuhan Yesus mengambil anak kecil? Karena kita tahu sendiri ya, anak kecil itu polos, tulus. Sementara kalau orang-orang dewasa itu sudah mulai bisa berpolitik demi mencapai tujuannya. Ada kepentingan-kepentingan pribadi di dalamnya. Pengen jadi yang terbesar itu kan gak seperti anak kecil ya. Kalaupun kita bisa memaklumi anak kecil ya dia anak kecil. Tetapi biasanya anak kecil itu tulus, polos, jujur, tidak ambisius. Tuhan pengen kita menjadi pribadi-pribadi yang seperti itu di dalam mengikuti Dia. Nurut seperti itu ya, tanpa motivasi yang aneh-aneh, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memiliki pandangan yang berbeda itu sah-sah saja sebenarnya. Selama kita tidak memandang bahwa pendapatku yang paling benar. Karena ketika saudara merasa bahwa pendapatku yang paling benar, hati-hati. Ada kemungkinan saudara ada di depan pintu gerbang penyesatan. Karena akar dari penyesatan itu ialah ketika kita berpikir bahwa pemahaman kita yang paling benar dan yang lain salah. Kita lantas menjadi arogan dan merasa si paling dewasa rohani, si paling suci, itu dia. Jangan lupa ya, kalau di dalam Alkitab Tuhan Yesus sudah memberikan contoh kepada kita tentang seorang Farisi yang saya ulang-ulang terus, yang ketika ia berdoa, ia memegahkan keberadaannya sebagai seorang rohaniwan, dan ia memandang rendah pemungut cukai. Ia berkata, aku bersyukur Tuhan, aku tidak seperti pemungut cukai. Bayangkan di dalam doanya, dia merasa si paling suci, si paling benar. Dan ini tanpa ia sadari, ia sedang ada di depan pintu gerbang penyesatan. Dia kira dia sudah berkenan di hadapan Tuhan. Ternyata Tuhan tidak berkenan pada kesombongannya.
Nah, saya bersyukur Bapak Ibu Saudara kalau Injil kita ya itu ditulis ke dalam 4 Injil ya. Jadi keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ada orang-orang yang berpikir kenapa sudut pandang mereka berbeda-beda. Apakah itu artinya kontradiktif? Saya pikir tidak seperti itu ya. Dan saya bersyukur Injil Yesus Kristus, Injil Kerajaan Allah itu ada 4. Itu mewakili 4 sudut pandang. Ada beberapa pandangan mereka yang sama mengenai sebuah cerita atau mengenai sebuah keadaan atau mengenai perbuatan-perbuatan Yesus dan khotbah-khotbahnya. Tetapi ada beberapa sudut pandang yang ada di satu Injil tetapi tidak ada di Injil yang lain. Itu tidak lantas bahwa kita jadi meragukan. Atau itu tidak lantas jadi penulis Injil ini saling meniru satu dengan yang lain. Tidak. Dari gaya bahasa, dari cara penulisan, jelas bahwa ini adalah ditulis dari 4 orang yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda. Dan mereka menekankan hal yang berbeda juga. Supaya apa? Supaya menunjukkan kepada kita kekayaan dari Kristus itu sendiri. Saya pernah memberikan analogi ya. Semakin banyak sudut pandang, itu justru memperkaya pandangan kita. Analogi yang pernah saya berikan ialah mengenai ada 4 orang, tepatnya ada 3 orang ya, lebih baik 3 orang ya, sedang melihat mobil dari 3 sudut pandang yang berbeda. 1 orang melihat mobil dari depan, 1 orang melihat mobil dari samping, 1 orang melihat mobil dari belakang. Bisa aja sih kita tambahkan ya, 1 orang melihat mobil dari atas. Dan 1 orang lagi melihat mobil dari dalam mobil itu sendiri. Saudara bisa bayangkan di sini dari beberapa orang tadi, mereka mendeskripsikan mobil itu dalam sudut pandang mereka masing-masing. Ada yang dari depan, samping, belakang, atas, dan dari dalam mobil. Ada beberapa hal yang mungkin saja sama dalam pandangan mata mereka. Tetapi ada beberapa hal yang juga sangat berbeda. Apakah itu lantas menghilangkan atau membuat kita ragu tentang pernyataan mereka? Oh, kok kontradiktif ya? Kok berbeda? Kok tidak sama pandangan mereka tentang mobil? Apakah itu artinya kita jadi meragukan eksistensi dari mobil ini? Enggak, faktanya mobil ini ada. Mereka hanya melihat dari sudut pandang yang berbeda. Yang melihat dari depan, dia melihat lampu mobil. Dia melihat bannya cuma ada 2. Dia ngelihat bumper. Dia melihat ada kaca. Ada spion 2 di samping. Sementara yang dari samping ngelihat cuma ada 1 spion. Apakah dia salah? Tidak. Dia tidak salah. Yang dari depan jelas bisa ngelihat 2 spion. Yang dari samping cuma bisa ngelihat 1 spion. Karena dari sudut pandang itu dia cuma bisa ngelihat 1. Dan dalam sudut pandangnya dia ngelihat ada 2 pintu. Katakanlah ini mobil yang umum ya. Mobil yang umum tuh biasanya punya 2 pintu ya. Jadi dari sini saudaraku, bukan berarti yang ngelihat dari depan itu beda dengan yang ngelihat dari samping. Maksudnya dalam arti kata lantas kita meragukan keberadaan dari mobil itu karena perbedaan sudut pandang mereka, tidak. Tapi kalau kita gabungkan sudut pandang yang berbeda itu justru akan memperluas. Jadi kita bisa ngelihat dari penjelasan dari masing-masing orang yang melihat dari depan, kiri, samping, kemudian dari belakang, dari atas, dan dari dalam mobil. Kita akan mendapatkan satu gambaran yang utuh mengenai mobil itu dari segala sudut pandang. Ya, dari hal yang pertama, yang paling utama ialah mereka setuju dan mereka sepakat bahwa mobil itu adalah suatu benda yang nyata, itu adalah sebuah kendaraan. Demikian juga Injil menuliskan
tentang Yesus dari sudut pandang yang berbeda-beda. Kalau ada perbedaan sudut pandang itu tidak lantas itu menjadi kontradiktif dan menghilangkan atau membuat kita ragu tentang Yesus. Tidak. Harusnya kita bersyukur ya, keempat sudut pandang itu membuat Kristus itu jadi terlihat lebih utuh dari berbagai pribadi-pribadi ini. Dari Matius ya, katakanlah ini dari Matius ya. Saya sambil ngeliat dari tulisan dari literatur ya. Jadi mengapa kita perlu memiliki 4 Injil dan tidak hanya satu aja? Kenapa dari keempat Injil ini ya udah daripada kita repot kita gabung aja sudut pandang ini? Gak bisa. Memang lebih baik harus ada 4 sudut pandang. Ini mengajarkan kepada kita memiliki pandangan yang berbeda, pemahaman yang berbeda, pendapat yang berbeda itu tidak masalah. Demikian juga gereja-gereja, kalaupun harus terpecah-pecah berbeda sudut pandang, bagi saya tidak masalah. Karena tubuh Kristus ini memang tidaklah lengkap, tidaklah sempurna. Sampai sang kepala yakni Kristus itu sendiri datang. Ya. Di gereja di dunia ini tidak ada yang sempurna. Tetapi kalau yang sempurna itu sudah datang, maka lengkaplah. Karena Yesus adalah roti hidup yang utuh. Sementara kita ini murid-muridnya hanya menerima pecahan-pecahan kecil saja. Jadi jangan ada gereja deh yang merasa dirinya paling benar ya. Gereja kami memiliki roti yang utuh, justru saudara sesat di situ. Karena roti yang utuh, roti hidup itu hanya Yesus. Sebangga-bangganya engkau dengan pemahamanmu, ternyata engkau akan mendapati apa yang kamu pegang itu hanyalah roti yang kecil saja. Dan engkau harus punya kerendahan hati untuk bergandengan tangan. Karena itulah doa Yesus. Ia berdoa bagi gerejanya supaya gerejanya itu menjadi satu. Sama seperti aku dan Bapa adalah satu, kata Tuhan Yesus. Nah, keempat Injil itu memang disengaja ya. Memang Tuhan sengaja merencanakan bahwa keempat Injil itu menggambarkan Tuhan Yesus dengan cara yang unik. Jadi setiap Injil menggambarkan sebuah aspek tentang Kristus. Pengertian kita mengenai siapakah Tuhan akan sangat berkurang, bahkan apabila hanya sebuah Injil yang hilang untuk kita. Ya. Sekarang saya akan coba sedikit secara teoritis kita belajar ya dari keempat Injil ya. Matius. Dalam tulisannya Matius itu sangat amat menekankan mengenai Yesus itu adalah sang raja. Jadi dalam Matius ya, di situ digambarkan silsilah Yesus sampai kepada Raja Daud, Raja Israel, dan sampai kepada Bapak Abraham, Bapak Israel. Dan di dalam Matius itu dicatat Yesus seringkali berkata dan bertindak dalam otoritasnya sebagai raja. Bagaimana digambarkan bahwa bagi orang Yahudi, Musa itu adalah seorang dengan otoritas tertinggi. Namun Yesus itu dikatakan melampaui otoritas itu. Ia menunjukkan otoritasnya dengan mengusir roh jahat, menyembuhkan orang sakit. Dan pesan di dalam Injil Matius itu biasanya sangat amat akrab dengan istilah kerajaan surga. Itu penekanannya memang Yesus adalah raja. Yang kedua, Markus. Markus itu menekankan bahwa Yesus itu adalah hamba Tuhan, hamba Allah yang menderita. Dalam perjanjian lama itu ada kitab seorang nabi yang menekankan kehambaan dari Yesus, yakni Nabi Yesaya ya. Jadi di sini Markus itu melihat dan memahami sifat Kristus yang rendah hati dan mengorbankan dirinya, sifat sejati seorang hamba, dan aspek inilah yang digambarkan di dalam Injilnya. Ya. Jadi siapapun yang pernah membaca Injil Markus, saudara akan menemukan
banyak kali ditemukan kata immediately atau segera. Karena ketika kita mendengarkan firman atau perintah Tuhan, kita ingin agar hal itu segera dilakukan. Itulah sifat dari hamba. Bagiannya adalah bersegera melakukan dan mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Ya. Dalam Injil Markus juga cuma ada 4 perumpamaan. Dan kesemua perumpamaannya itu menggambarkan tentang pelayanan seorang hamba. Jadi penekanan Injil Markus adalah hamba. Nah, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang pernah bertanya-tanya ya, kenapa ya di dalam Matius 13 ayat 32 itu dikatakan begini, no one knows about the day or hour, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. Bahwa tentang kedatangan Yesus yang kedua kalinya, dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu hari dan jamnya. Bahkan malaikat pun tidak tahu, malaikat di sorga. Bahkan anak pun tidak tahu, hanya Bapa saja yang tahu. Kita jadi berasa lucu, bagaimana mungkin Yesus yang adalah Tuhan tidak tahu tentang waktu dan kedatangannya sendiri untuk kembali menghakimi dunia ini. Ini menjadi misteri ya, dan ini juga biasanya akan menjadi ayat untuk menyerang ketuhanan dari Yesus. Bahwa Yesus dianggap sebagai bukan Allah karena tidak mengetahui kapan hari dan waktunya kedatangannya. Namun kalau kita melihat dari sudut pandang Injil Markus, saudara akan memahami bahwa Markus mendeskripsikan Kristus dalam perannya sebagai hamba Tuhan, hamba Allah yang menderita. Apakah seorang hamba berhak tahu kapan waktu atau apapun yang dikerjakan oleh tuannya? Tidak. Saya mau kasih tahu saudara, seorang hamba tidak patut tahu apa yang mau dilakukan oleh tuannya. Yang ia perlu lakukan ialah hanya melaksanakan, mengerjakan saja. Inilah ya gambaran bahwa Yesus adalah hamba. Ia takluk sepenuhnya kepada rancangan Bapa. Bapa itu adalah Tuhan yang tidak kelihatan. Yesus adalah anak, artinya Tuhan yang menjadi manusia. Nah, yang berikut Lukas. Lukas ini memberikan gambaran mengenai Yesus yang menjadi manusia. Makanya digambarkan ya di dalam Injil Lukas itu bahwa Yesus Sang Mesias itu menjadi manusia, dilahirkan dari seorang perawan, bertumbuh di Bethlehem, berjalan di antara manusia. Dia adalah manusia yang sempurna, 100%. Yang digambarkan oleh Lukas itu, ini penekanannya. Dan di dalam Injil Lukas juga digambarkan bagaimana Yesus pada waktu kecil ya, dan pada umur 12 tahun. Di dalam Injil Lukas juga digambarkan silsilah dari Yesus, tapi tidak sampai kepada Abraham, namun sampai kepada Adam, manusia pertama. Jadi Lukas itu menekankan kemanusiaan dari Yesus Kristus. Di dalam Lukas juga Yesus digambarkan sebagai pribadi yang tekun berdoa. Doa itu adalah gambar hubungan manusia dengan Tuhan. Ketergantungan total kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, dalam Lukas juga digambarkan mengenai simpati kemanusiaan Yesus. Bagaimana ia menangisi Yerusalem. Bagaimana ia menyembuhkan telinga seorang prajurit yang dipotong telinganya ya oleh Petrus. Dan juga di sini menggambarkan kemanusiaannya, bagaimana Yesus merasa takut sampai ia berkeringat darah di Taman Getsemani. Ya, gambaran dari manusia yang sungguh masuk dalam pencobaan dan penderitaan kita. Ya. Tapi apakah boleh kita hanya menekankan kemanusiaannya saja?
Tentu tidak lengkap. Jangan lupa Yesus adalah Raja, Yesus adalah hamba, dan Lukas berkata Yesus adalah manusia. Yang terakhir, ini adalah Injil yang ditulis oleh, yang dicatat di dalam Injil kita, murid yang paling dikasihinya. Ya, saudaraku, ini luar biasa ya. Sekali lagi, Injil Yohanes itu ditulis, kalau di dalam catatan Alkitab kita, murid yang paling dikasihinya. Wah, luar biasa ya, murid yang paling dikasihi oleh Yesus. Saya tidak heran ya, karena tulisan Yohanes ini memang sangat mendalam sekali. Ya, itu tuh beda level ya. Bukannya saya menganggap bahwa dari keempat Injil ini semua penting. Jangan cuma Yohanes. Semua menggambarkan tentang Yesus dengan baik. Tetapi Injil Yohanes ini menggambarkan sesuatu yang lebih ilahi. Yakni mengenai Yesus adalah Tuhan yang kekal. Yesus adalah Allah itu sendiri. Kalau di dalam Injil Matius itu ada ditulis mengenai silsilah. Markus tidak ada. Karena Markus itu mengutamakan Yesus adalah hamba. Lukas ada dijelaskan, yang menggambarkan Yesus adalah manusia. Dan Yohanes itu memulai sesuatu hal yang jauh lebih ilahi. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yohanes 1 ayat 1. Bayangkan, silsilahnya itu tidak digambarkan tentang manusia. Ini dilahirkan ini enggak. Yohanes langsung to the point, menyatakan bahwa Yesus adalah Sang Firman yang adalah Allah. Saudara jangan meragukan ini, karena ini ditulis oleh murid yang paling dikasihi. Ya. Jadi dari sini Injil Yohanes itu memang menekankan ketuhanan pribadi ilahi dari Kristus Yesus. Di dalam Injil Yohanes kita menemukan ada 7 pernyataan I am yang sama seperti pernyataan Tuhan kepada Musa di dalam Keluaran 3 ayat 14 ya. I am who I am. Itu adalah ungkapan yang keluar dari mulut Tuhan ketika ia berbicara kepada Musa. Dan itu sering ditulis oleh Injil Yohanes. Ungkapan yang keluar dari mulut Yesus. I am. Akulah dia. Waduh, saudara ya. Yohanes secara jelas menyatakan bahwa tujuannya untuk memberikan biografi kehidupan Yesus itu bukanlah untuk memberikan biografi. Tujuan dari Yohanes ya, di dalam Yohanes 20 ayat 30 sampai 31, bahwa Yesus melakukan banyak mujizat dan keajaiban di hadapan murid-muridnya yang ada begitu banyak yang masih belum tercatat di dalam Injil kita. Bukan untuk menekankan kepada biografi yang paling sempurna, tidak. Tetapi untuk menyatakan ketuhanan dan kekekalan Yesus Kristus, Sang Anak Allah itu. Sekali lagi, kalau saya sebut anak Allah, itu artinya Tuhan yang menjadi manusia. Makanya seringkali Yesus disebut sebagai anak tunggal. Satu-satunya yang menjadi manusia itu cuma Yesus. Pribadi ini, Tuhan. Ya, Allah itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita menerima gambaran itu, penjelasan demi penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi, apakah saudara bersyukur memiliki 4 Injil, perbedaan sudut pandang dan pandangan? Mari sekarang kita bersyukur kalau kita memiliki sudut pandang yang berbeda-beda ya. Tetapi janganlah lantas berpikir bahwa sudut pandang kita yang paling benar. Mari dengan kerendahan hati kita bersyukur, kita memandang bahwa orang-orang dari gereja lain pun mereka pasti diselamatkan ketika mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, jangan kita saling mengkafir-kafirkan atau membidat-bidatkan satu dengan yang lain. Karena perjalanan kita bersama Tuhan belum selesai sampai kita pulang, dipanggil pulang oleh Bapa di sorga.
Tapi saudara juga yang menyampaikan kebenaran firman di platform-platform YouTube terbuka, saudara juga tidak seharusnya juga marah ketika ada orang yang mengkritisi pengajaranmu. Karena memang seperti itu harusnya ya. Setiap pengajaran atau setiap pemahaman itu harus bersedia dikritisi atau dikoreksi supaya sudut pandang yang lain juga melengkapi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Engkau sudah berbicara dan mengajar setiap kami. Kami percaya Tuhan menuntun dan mengajar setiap kami untuk mengenal Engkau secara pribadi. Walaupun kami tidak bisa secara sepenuh dan seutuhnya memahami Engkau dengan sempurna Tuhan. Tapi paling tidak kami bisa mengenal Engkau bagi diri kami sendiri. Tuhan ajar kami, tuntun kami ya Roh Kudus, supaya kami jangan tersesat. Dan supaya kami boleh hidup di dalam kebenaran, menghidupi firman-Mu hari lepas hari. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.